Today I want to explain about introduction to the English vocabulary based on the types, the function, and the aims. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan vocabulary atau kosakata di dalam bahasa Inggris berdasarkan tipe, fungsi, dan tujuannya. Secara garis besar, kosakata bahasa Inggris terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, general vocabulary. What is general vocabulary? General vocabulary is a vocabulary that used in all of the aspect, either in the formal or the informal and everyday use. Jadi kalau general vocabulary itu digunakan di semua aspek dalam bahasa, baik dalam formal dan informal. Nah, yang kedua, academic vocabulary. Academic vocabulary ini digunakan dalam menulis manuskrip atau artikel ilmiah. This academic vocabulary is only used in the specific purpose, such as writing manuscript and etc. And the number 3 is vocabulary for specific purpose, or ESP. Vocabulary for specific purpose is a vocabulary that used in the certain aims or certain subject, like English for tourism, English for financing. Jadi vocabulary for specific purpose itu adalah kosakata yang digunakan untuk bidang-bidang tertentu. Misalkan kosakata dalam turis atau kosakata dalam perbankan dan sebagainya. Nah, phrasal verbs. Phrasal verbs ini adalah kosakata bahasa Inggris gabungan antara kata kerja dan kata depan or preposition. Idioms. Idioms is like informal language that used by the society. Jadi idioms ini kayak bahasa pasaran orang Inggris lah, seperti itu. Sama seperti kita, kayak contohnya itu kayak mager, kayak OTW, seperti itu. Nah, dan slang vocabulary. Slang vocabulary ini hampir mirip-mirip dengan idioms. Hanya saja slang vocabulary ini dia digunakan di pergaulan sehari-hari ya. Dia tidak pernah digunakan dalam acara formal. Never used in the formal situation like giving a speech atau pidato, tidak pernah dipakai. Contohnya kayak di sini nih, kayak slang ini kalau bahasa kita itu mirip-mirip kayak bahasa mager, seperti itu. Nah, ini dia bentuk-bentuknya. Contoh general vocabulary di sini adalah seperti book, motorcycle, dan car. Dalam arti kata, kata-kata vocabulary ini sering dipakai atau sering kalian dengar. Yang kedua, vocabulary for specific purpose in certain condition. Maksudnya, kata-kata vocabulary for ESP ini hanya digunakan di kondisi-kondisi tertentu. Saya ambil contoh English for tourism. You may see seperti kata amenities atau change atau concierge or ecotourism and ecotourism. Okay, these words is only available and relevant for tourism. Jadi kata-kata ini hanya relevan dengan tourism. Dia tidak bisa masuk ke general vocabulary. Sebagai contoh, amenities, service or infrastructure. Nah, maksudnya di sini seperti pelayanan yang berada di daerah-daerah wisata. Ya, chains itu kalau toko-toko daerah tempat wisata itu namanya chains, bukan
market atau sebagainya. Concierge. Concierge, a member of hotel staff. Jadi concierge itu seperti staf hotel yang di daerah pariwisata seperti itu. Dan ecotourism. Ecotourism ini adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, baik lingkungan yang sifatnya sosial itu masyarakat, ataupun lingkungan yang sifatnya lingkungan hidup yang berasal dari turis luar. Nah, number 3, academic vocabulary for writing articles. So academic vocabulary is used for writing articles like journal, like manuscript, etc. For example, like excitement, approach, and attitudes. Jadi kalian nanti misalkan mau menulis jurnal atau artikel ilmiah, maka kata-kata yang digunakan dalam bahasa yang digunakan khususnya untuk menulis jurnal dalam bahasa Inggris adalah kata-kata academic vocabulary. Phrasal verbs is used for everyday situation and academic. Nah, ini phrasal verbs ini seperti yang saya bilang tadi, gabungan antara kata kerja dengan preposition, kata depan. Contoh, ask someone out, artinya invite on a date. Breakdown, artinya stop functioning, untuk kendaraan. Tapi kalau breakdown digunakan untuk manusia, itu dia get upset, artinya sedih. Get back, get kata kerja, back preposition, artinya kembali. Idioms, everyday situation. Nah, I forget to explain that idioms is a group of words. Differences between idioms and slang vocabulary means that idioms is a phrase, slang vocabulary is unit of word. Nah, idiom tadi saya bilang itu kayak bahasa pasaran orang Inggris kan. Contohnya call it a day, artinya stop working on something. Biasanya ini dipakai idiom ini untuk menyindir orang seperti itu. Get out of hand, artinya get out of control, artinya dia sudah tidak terkontrol lagi. Terus no pain no gain, artinya you have to work for what you want, artinya kamu harus kerja keras terhadap apa yang kamu mau. Nah, yang terakhir slang vocabulary. Slang vocabulary ini dia bahasa kayak bahasa pasaran seperti itu, hanya saja dia berbentuk huruf kata, bukan berbentuk phrase seperti ini. Itu berbeda antara slang vocabulary dengan idioms. Seperti contoh busted. Busted itu artinya doing something wrong. Nah, kalau misalkan kalian pernah main game dan ada dengan kata busted, artinya di situ tertangkap, tapi secara literal artinya melakukan sesuatu yang salah. YOLO, you only live once, artinya kamu hanya hidup sekali. Artinya di sini makna literalnya adalah encouraging people, artinya mendorong orang, mensupport orang-orang. Okay. So there are 6 types of English vocabulary. Okay, I hope that you know the types of English vocabulary and the function and the aims. Assignment: write 2 words and 10 sentences based on the types of English vocabulary. Don't forget to insert the meaning of every word. Nah, tugas kalian adalah kalian menulis 20 kata atau 20 kata berdasarkan types of vocabulary tadi. Misalkan common vocabulary apa saja, baru dibuat artinya dan buat 10 kalimat berdasarkan dari setiap type of vocabulary yang tadi. Gitu. Nggak usah 10 ding, 5 aja. Biar kalian jadi lebih, biar bebannya juga nggak jadi lebih banyak. Okay, so this is the end of this video. I hope you understand the material that I explained to you. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.